Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali siswa kelas 12 yang bersemangat. Di video kali ini kita akan kembali membahas materi statistika, di mana pada saat ini kita akan membahas mengenai ukuran letak data. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas, di video sebelumnya sudah dibahas mengenai ukuran pemusatan data, yaitu berupa rata-rata, modus, dan median. Nah, di sini di video kali ini yang akan kita bahas mengenai ukuran letak data. Apa saja ukuran letak data itu? Yang pertama adalah kuartil. Ada yang disebut dengan kuartil, kemudian ada yang disebut dengan desil. Nah, apa itu kuartil? Kuartil adalah batas di mana data itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi kuartil ini berfungsi sebagai pembagi data sebanyak 4 bagian yang sama banyak. Nah, karena dia dibagi sebanyak 4 bagian, maka ada 3 kuartil di setiap data. Ada kuartil bawah yang disimbolkan dengan Q1, kemudian ada kuartil tengah yang disimbolkan dengan Q2, kemudian ada kuartil atas yang disimbolkan dengan Q3. Q2 ini sama halnya dengan median, karena dia membagi data sebanyak 2 bagian yang sama banyak. Artinya nilai tengah atau yang disebut dengan median itu sama dengan Q2. Kemudian setelah kuartil ada desil. Nah, kalau desil itu membagi data sebanyak 10 bagian. Ya, sebanyak 10 bagian yang sama banyak. Jadi kalau membagi datanya sebanyak 4 itu disebut dengan kuartil. Nah, kalau di desil itu membaginya sebanyak 10. Berarti nanti ada desil 1, desil kedua, dan seterusnya sampai desil ke-9. Disimbolkan dengan D. Jadi untuk kuartil disimbolkan dengan Q, untuk desil disimbolkan dengan D. Nah, baik untuk kuartil maupun desil masing-masing juga sudah ada di dalam data tunggal maupun data berkelompok. Jadi di setiap data, baik itu data tunggal maupun data berkelompok, ada kuartil dan desilnya dengan masing-masing perbedaan cara pencariannya atau cara menentukan kuartil dan desilnya itu bergantung dari rumus yang dipakai. Jadi silahkan diperhatikan di video ini. Yang pertama untuk data tunggal. Nah, kita untuk data tunggal langsung masuk ke masing-masing bagian saja. Yang pertama adalah kuartil. Nah, bagaimana cara menentukannya? Kita masuk ke contoh soal. Oke, untuk contoh yang pertama, misal ada soalnya, tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 untuk data berikut. Nah, untuk data berikut, kita anggaplah contoh yang pertama. Datanya 4, 8, 3, 1, 6, 9, 5, 1. Jadi datanya ada 8. N sebanyak 8 datum. Nah, kita menentukan Q1, Q2, dan Q3. Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ya, yang harus kita lakukan sebelum menentukan kuartil adalah mengurutkan data. Artinya, urutkanlah data dari terkecil sampai terbesar. Jadi kalau untuk mencari median, kuartil, dan desil itu kita harus mengurutkan datanya terlebih dahulu. Tetapi kalau untuk rata-rata dan modus itu tidak perlu diurutkan datanya. Oke, urutan data kita urutkanlah 1, 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Nah, setelah diurutkan datanya sebanyak 8 buah.
diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian langkah selanjutnya adalah bagi data itu menjadi dua bagian yang sama banyak terlebih dahulu. Berarti yang kita cari adalah Q2. Jadi sebelum kita cari Q1 dan Q3, kita mencari dulu Q2-nya. Kita bagi sebanyak dua bagian sama banyak. Karena N-nya adalah 8, berarti untuk membaginya adalah 4 dengan 4. Jadi 4 di kiri, 4 di kanan. Inilah posisi Q2. Dibagi datanya sama banyak ya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nah, setelah didapatkan Q2, kita fokus ke data atau bagian yang di sebelah kiri saja, yang 4 di kiri. Itu untuk mencari Q1. Tinggal dibagi saja, karena ada 4 datanya, maka kalau dibagi menjadi dua bagian sebanyak 2, 2. Maka posisi Q1 ada di tengah antara 1 dan 3. Begitu juga dengan Q3, kita lihat data di sebelah kanan ada 4, berarti kita bagi menjadi dua bagian, 2, 2. Nah, inilah maksud dari membagi data sebanyak 4 bagian. Ini bagian pertama, ini bagian kedua, ini bagian ketiga, ini bagian keempat. Dia sama banyak 2, 2, 2, 2. Dengan pembatasnya adalah Q1, Q2, dan Q3. Tinggal kita tentukan Q1, karena dia berada di antara 1 dan 3, maka Q1 adalah 1 ditambah 3 per 2. Karena dibagi 2 ya, karena dia berada di antara 1 dan 3. Dan 1 tambah 3, 4, dibagi 2, 2. Kemudian Q2, karena dia berada di antara 4 dan 5, berarti 4 ditambah 5 dibagi 2. 4 tambah 5, 9, dibagi 2, 4,5. Kemudian Q3, sama dengan dia berada di antara 6 dan 8, dibagi 2. 6 ditambah 8, 14, dibagi 2, 7. Inilah nilai Q3. Ya, sampai di sini paham ya? Kita masuk ke contoh yang kedua. Jadi kita coba untuk contoh yang kedua. Nah, datanya ada 8, 2, 3, 6, 7, 9, 5, 6, 10. Oke, datanya ada 9. Nah, kita coba yang ganjil. Jadi banyak datanya ganjil. Sama seperti langkah di soal nomor 1, langkah pertama harus urutkan dulu datanya. Baru bisa kita tentukan kuartilnya. Kita urutkan akan menjadi 2, 3, 5, 6, 6 karena 6-nya ada 2. Kemudian 7, 8, 9, 10. Ya, sudah ada 9 ya. Jadi pastikan semua data ini setelah diurutkan juga sama banyaknya. Kemudian tinggal kita tentukan nilai Q1, Q2, dan Q3. Kita tentukan dulu Q2-nya, karena kita bagi sebanyak 2 bagian dulu. Nah, ini kan ada 9. Jadi supaya bisa dibagi menjadi 2 bagian, ya ambil 4 di kiri, ambil 4 di kanan, dengan dibatasi oleh 1 angka. Nah, jadi yang penting kita harus membaginya sama banyak. Jadi kalau 4 di kiri, 4 juga di kanan. Inilah posisi Q2. Jadi Q2 itu pas di tengah-tengah. Pas ada angkanya ya di tengah-tengah gitu. Jadi 4 di kiri, 4 di kanan. Kemudian karena sudah 4 di kiri, jadi angka yang sudah menjadi Q2 ini tidak masuk lagi ke dalam data yang sebelah kiri maupun data sebelah kanan. Dia berdiri sendiri seperti itu. Jadi tinggallah di sebelah kiri ada 4. Nah, inilah kita bagi menjadi 2 untuk mendapatkan Q1. Karena ada 4, berarti 2 di kiri, 2 di kanan. Inilah nilai Q1. Kemudian bagi lagi yang 4 bagian, 2 di kiri, 2 di kanan. Karena 6-nya tidak masuk lagi ya. Jadi jangan membatasinya seperti ini. Jadi 2, 2. Inilah Q3. Nah, di sini sudah juga terlihat bahwa datanya sudah dibagi menjadi 4 bagian. Ini bagian pertama 2 dan 3, bagian keduanya 5 dan 6, bagian ketiganya 7 dan 8, bagian keempatnya 9 dan 10. Semuanya banyak datanya sama, 2, 2, 2, 2.
batasnya adalah Q1, Q2, dan Q3. Oke, tinggal kita masukkan saja. Q1-nya karena berada di antara 3 dan 5, berarti 3 ditambah 5 dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. Untuk Q2, karena sudah tertuju ke satu angka atau data yang kelima, maka Q2 ini adalah 6. Kemudian Q3, dia berada di antara 8 dan 9. Maka dibagi 2. 8 dan 9 dibagi 2, hasilnya adalah 7 ya. Kok 7? 8,5 dong. Ya, 8 tambah 9 itu 17, dibagi 2 itu 8,5. Oke. Paham ya? Untuk contoh yang ketiga, 5, 3, 4, 2, 7, 8, 3, 4, 9, 9. Nah, ini kan datanya juga belum diurutkan. Berarti langkah kita yang pertama adalah ya urutkan dulu datanya. Akan menjadi 2, 3, 3, 4, 4, 5, 7, 8, 9, 9. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah ada 10, tinggal kita tentukan Q2-nya terlebih dahulu. Karena ada 10 berarti 5 di kiri, 5 di kanan ya. 10 dibagi 2. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Inilah posisi Q2. Jadi Q2 ini sama dengan median ya. Kalau kita menentukan median dengan menggunakan rumus, maka mediannya juga berada di nilainya sama dengan Q2 karena dia membagi data sebanyak 2 bagian atau nilai tengah dari data ini. Sudah didapat 5 di kiri, 5 di kanan. Kita tentukanlah Q1. Karena dia 5 ganjil, maka posisi Q1 ada di data ketiga. Supaya dia 2 di kiri dan 2 di kanan. Ini kebetulan contohnya 2 semua ya. Jadi tidak selalu mesti 2. Yang penting kita harus membagi data itu sama banyak. Kemudian yang untuk Q3-nya karena juga 5, datanya ada 5 buah. Berarti posisi Q3 yang ada di tengah-tengah. Q3. Nah, ini sudah terbagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Tinggal kita tentukan Q1-nya. Q1-nya adalah 3, kemudian Q2-nya adalah angka di tengah antara 4 dan 5. Berarti 4,5 karena 9 dibagi 2. Kemudian Q3-nya adalah 8. Oke. Ya, seperti itu ya untuk menentukan nilai kuartil. Ini desil untuk masih data tunggal ya, jadi kita belum masuk ke data berkelompok. Nah, untuk menentukan desil, jadi desil ini ada 9, ada desil 1, desil 2, desil 3, desil 4, sampai dengan desil 9, karena dia membagi datanya sebanyak 10 bagian. Nah, untuk menentukan nilai desil, kita menggunakan rumus DI sama dengan, artinya desil yang ke I, desil keberapa yang mau dicari, adalah XI, I-nya indeks ya. I-nya mengikuti kalau ya desil 1 ya berarti X1 dikali dengan N ditambah 1 per 10. Jadi posisi desil ke I adalah data ke I dikali N tambah 1 dibagi 10. Nah, seperti apa? Kita masuk ke contohnya. Tentukan D2, D3, D5 dari data berikut. Jadi ini tergantung soal saja. Kalau D yang ditanya adalah D1 sampai D9, nih kita cari D1 sampai 9. Ini sebagai contoh. Kita hanya mencari D2, D3, dan D5. Artinya pembatas datanya di 2, 3, dan 5. Datanya adalah 5, 3, 4, 2, 7, 9, 8, 3, 9, 9, 2. Jadi datanya ada 12 atau 11 ini? 3, 6, 9, 11. Jadi ada datanya sebanyak 11 buah.
Nah, sama seperti kuartil tadi, kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai dengan terbesar. Nah, data setelah diurutkan akan menjadi 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9. 9-nya ada? Oh, ada 3. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, datanya ada 11. Nah, sekarang kan kita mau mencari D2. Kita bikin bulatan di sini. Kita cari D2. Nah, untuk mencari desil, kita ikuti saja rumusnya. Karena dia DI sama dengan XI, maka D2 berarti D2 sama dengan X2 dikali N ditambah 1 per 10. Nah, kita masukkan saja X2, N-nya ya, N-nya ini ya, 11. 11 ditambah 1 per 10. Tadi bawahnya saja X2, ini ditambahkan saja 12 per 10. X 2 kali 12, 24 per 10. X 2,4, karena 24 dibagi 10, 2,4 ya. Nah, artinya posisi D2, posisi desil kedua ini itu berada di data ke 2,4. Nah, X ini kan data ke. Berarti desil kedua berada di data 2,4. Nah, kita kan hanya tahu data ke-1, data ke-2, data ke-3, data ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kita kan hanya tahu yang bulat. Nah, berapa nilai data ke 2,4? Maka kita cari. Desil kedua adalah data ke 2,4. Data ke 2,4 itu data kedua ditambah dengan 0,4, karena 2,4 ya, berarti 2 ditambah 0,4 dikali dengan, setelah X2 itu adalah X3 dikurang X2. Jadi caranya adalah kita ambil data setelah 2, berarti data ketiga dikurangi dengan data yang kedua tadi. Nah, maka desil kedua adalah X2. Tinggal kita lihat di ininya, di datanya. Data ke-1, data kedua, ini adalah X2. Jadi kebetulan X2-nya 2 ya. Jadi 2 ini bukan berarti harus 2 juga hasilnya. X2 itu adalah data kedua, tinggal dilihat saja. Ditambah 0,4 dikali X3, kita lihat data ketiga. Ini ya data ketiga, 1, 2, 3, ini X3. Nah, ini kebetulan X3-nya juga nilainya 3, jadi jangan terkecoh. X3-nya kebetulan 3, data keduanya juga 2. Jadi jangan sampai nanti di sini X4 kalian tulis di sini 4. Itu salah. X4 itu adalah data ke 2 ditambah 0,4 dikali 1. 2 ditambah kalikan ya tetap 0,4, maka 2,4. Maka desil kedua adalah 2,4. Ini tidak selalu sama ya. Tidak selalu sama bahwa D2 itu X 2,4 maka nilainya juga 2,4, tidak selalu sama. Ini kebetulan saja. Kebetulan data ke 2,4-nya nilainya adalah 2,4. Oke, ini desil kedua. Nah, sekarang kita coba desil ketiga. Kalau D2 berarti di sini D3. Karena di sini X2 berarti di sini X3. Karena dia sesuai dengan rumus ya. DI XI dikali N tambah 1, atau langsung saja kita masukkan N-nya itu adalah 11 per 10. X3 dikali 12 dibagi 10. X36 dibagi 10. Ya, 12 kali 3 itu 36.
maka D3 adalah X 3,6. Nah, artinya desil ketiga berada di data ke 3,6. Nah, berapa data ke 3,6? Kita cari. Desil ketiga adalah data ke 3,6. Artinya adalah data ketiga ditambah dengan 0,6 karena dia 3,6. Dikali dengan setelah X3 adalah data keempat dikurangi dengan X3-nya. Nah, tinggal dilihat data ketiga. 1, 2, 3, data ketiga adalah 3, ditambah dengan 0,6, data keempatnya, tinggal dilihat, X1, X2, X3, ini X4. Berarti data keempatnya juga 3, dikurang, data ketiganya adalah 3. Sama dengan 3 ditambah 3 kurang 3 0, 0 dikali 0,6 ya 0, hasilnya adalah 3. Maka desil ketiga nilainya adalah 3. Ya, seperti itu ya. Kemudian kita coba cari desil kelima. Kita cari D5. Berarti kalau untuk D5 sama dengan X5 ditambah 11 dikali 11 ditambah 1 per 10. Ya, ini yang 11 ini mengikuti banyak datanya ya. Jadi kalau datanya ada 13, saya di sini tulis 13. X5 dikali 12 dibagi 10. X ke 60 ya, dibagi 10, X ke 6. Nah, di sini kan tidak berkoma, artinya dia desil kelima ada di data ke-6, itu maksudnya. Nah, tidak perlu lagi kita mencari pakai rumus seperti ini, cukup kita langsung cari saja di urutan datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, inilah X6-nya. Berarti desil kelima adalah 5 karena dia X ke-6 atau data ke-6. Di desil kelima itu sama juga seperti median, sama juga dengan Q2. Jadi dia membagi data sebanyak 2 bagian yang sama banyak. Oke. Nih ya, jadi ini hanya kebetulan saja D2-nya itu 2,4 sama dengan nilai X 2,4. Kemudian D3-nya sama dengan 3. Kemudian di sini juga D5-nya sama dengan 5. Jadi tidak seperti itu konsepnya ya. Kalau D5 itu kita cari dengan menggunakan rumus. Nah, rumusnya adalah data ke-6. Kebetulan data ke-6-nya adalah nilainya 5. Jadi jangan terkecoh dengan indeks pada simbol D-nya. Oke, sudah selesai untuk data tunggal. Kita langsung masuk ke data berkelompok. Untuk data berkelompok juga sama seperti data tunggal, ada kuartil dan ada desilnya. Hanya saja di data berkelompok kita menentukan kelasnya terlebih dahulu. Jadi menentukan kelas kuartil ya. Dengan cara I per 4 ya, karena dia membagi data sebanyak 4 bagian ya. Berarti I per 4 dikali dengan N. N ini adalah banyak datanya. Ini untuk menentukan kelasnya. Nah, setelah ditentukan kelasnya, barulah kita cari dengan menggunakan rumus. Q ke I atau kuartil berapa yang mau dicari, kuartil 1 atau kuartil 2 atau kuartil 3. TB. Nah, rumusnya hampir mirip dengan kelas median ya. Dengan median. Hanya saja bedanya di I-nya, I per 4N. Kalau di median kan kemarin setengah N ya. Nah, di sini I per 4N dikurang dengan FK. FK juga sama seperti median, itu frekuensi kumulatif kelas sebelum kelasnya. Dibagi dengan F. F adalah frekuensi dari kelas kuartilnya dikali dengan I, interval. Jadi karena di sini sudah pakai I, kita ambil sajalah C simbolnya. Nah, ini rumus untuk menentukan
kuartil dari data berkelompok. Jadi dia sama seperti mencari median, rumusnya juga hampir sama, bedanya hanya di I/4N nya saja. Boleh kita tulis simbolnya supaya makin ingat. Ini tepi bawah kelas kuartil. Kemudian I/4 ini sudah dicari. Kemudian FK ini adalah frekuensi kumulatif kelas sebelum. Nah, ingat tandanya adalah sebelum kelas kuartil. Kemudian F itu adalah frekuensi kelas kuartil. Kemudian C itu adalah panjang kelas. Kalau di median kita simbolkan I ya. Nah, karena di sini sudah ada I-nya, jadi biar tidak bingung, kita simbolkan saja sebagai C. Panjang kelas. Oke, untuk contohnya kita ambil saja data yang video sebelumnya. Oke, di sini sudah ada data yang kita gunakan adalah data seperti video sebelumnya. Dimulai dari 30 sampai 34 sampai dengan 55 sampai 59 dengan frekuensi masing-masing. Nah, kita menentukan Q1, Q2 dan Q3. Nah, karena di sini di rumusnya ada FK, berarti kita tinggal hanya menambahkan satu kolom lagi untuk FK-nya. Jadi karena sebelumnya kita sudah ambil yang XI dan FI, XI ya, XI dan FI kali XI itu digunakan kalau untuk mencari data rataan. Jadi kalau kita tidak memerlukan atau kita tidak mencari rata-rata, maka itu tidak perlu, kolomnya tidak perlu ditambah, cukup menambahkan kolom yang apa yang mau dicari, seperti itu. Nah, karena di sini kita tidak mencari lagi rata-rata, jadi tabel yang kita gunakan atau kita tambah adalah cukup FK-nya saja. Tapi kalau kalian mau melengkapi catatannya ya silahkan, tidak masalah, tambahkan saja XI dan FI kali XI-nya. Ini juga ada tambahan ya kemarin, yaitu sigma F sebanyak 50. Nah, untuk FK ya sama seperti sebelumnya, kita tulis frekuensi kelas pertama dulu, tambahkan dengan kelas kedua, tambahkan lagi sampai dengan kelas terakhir, sehingga frekuensi kumulatif untuk kelas terakhir itu akan sama dengan jumlah frekuensi kelasnya. Nah, setelah selesai untuk menambahkan kolom, maka bisa kita langsung tentukan Q1, Q2, dan Q3 dengan cara menentukan kelasnya terlebih dahulu. Kita mau mencari Q1 ya. Nah, kita cari Q1-nya terlebih dahulu, berarti kita tentukan kelasnya. Kelas Q1 adalah I/4N, berarti kalau dia Q1 berarti 1/4N. Tinggal kita cari 1/4 dikali dengan N-nya ada 50, berarti 12,5. Jadi 50 dibagi 4 itu 12,5, maka kelas kuartil 1 atau kelas Q1 berada di frekuensi kumulatif 12,5. Berarti kelas Q1 di 12,5. Tinggal dilihat dari frekuensi kumulatifnya. Karena di kelas pertama itu 10, belum nyampe 12,5, berarti dia nyampenya di 22. Artinya kelas ke Q1 itu berada di kelas 35 sampai dengan 39. Nah, setelah itu bisa kita tentukan Q1-nya dengan menggunakan rumus. QI sama dengan TB ditambah I/4N dikurang FK per F dikali C sama dengan kita lihat
TB atau tepi bawah dari kelas kuartilnya. Ini berarti QI ya, Q1 ya. Q1 adalah tepi bawah kelasnya, karena dia 35 sampai 39, berarti tepi bawahnya 34,5 ditambah dengan I/4 nya sudah kita cari di awal adalah 12,5. FK nya ini boleh kita tandai sebagai kelas untuk Q1. Nah, FK nya adalah kelas sebelum kelasnya, berarti di atasnya, berarti 10 per F nya adalah frekuensi kelas kuartilnya 12, C adalah panjang kelasnya 30 sampai 34 atau 35 sampai 39, itu rentangnya ada 5. Kita masukkan 34,5 ditambah dengan 12,5 dikurang 10 itu 2,5 dibagi dengan 12 dikali dengan 5. Jadi silahkan kalian cari. Maka didapatlah 34,5 ditambah dengan 1,04. Maka Q1 adalah tinggal dijumlahkan saja, 35,54. Nah, berarti Q yang pertama atau kuartil 1 atau kuartil bawah itu nilainya adalah 35,54. Nah, 35,54 kan dia berada di rentang 35 sampai 39. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita cari Q2. Q2 kita tentukan dulu kelasnya. Kelas Q2 adalah 2/4 N, karena tadi dia I ya, jadi kalau Q2 2/4, Q3 3/4 dan seterusnya. Berarti 2/4 dikali dengan 50 sama dengan 25. Nah, ini seperti yang sudah dikatakan tadi di awal bahwa Q2 itu sama dengan median. Kenapa? Karena 2/4 kalau disederhanakan dia jadi 1/2. Itu sama dengan rumus median, 1/2N. Maka kelas Q2 itu berada di kelas 25, itu tinggal dilihat, ini masih 22, berarti untuk kelas Q2 itu di bawahnya. Kenapa? Karena 22 itu belum nyampe 25, berarti terus ke bawah. Inilah posisi Q2 nya. Q2 ada di 40 sampai dengan 44. Tinggal cari dengan menggunakan rumusnya. Q2 sama dengan TB ditambah 2/4N ya, dikurang dengan FK per F dikali C. TB karena kelasnya 40, berarti TB-nya 39,5 ditambah dengan 2/4N nya adalah 25 dikurang FK, kita ambil kelas sebelumnya, berarti 22 per F itu kelas kuartilnya 10 dikali C itu rentang kelas atau panjang kelas. 39,5 ditambah dengan 25 kurang 22 itu 3 per 10 dikali ini 5 ya, dikali 5, 3 kali 5 15 dibagi 10 berarti 1,5 ditambah 1,5 sama dengan 41. Nah, karena soalnya sama dengan video sebelumnya, jadi bisa dilihat bahwa video sebelumnya kita menentukan median, maka nilai mediannya juga 41. Itu sebabnya Q2 itu sama dengan median. Maka dia akan sama karena dia membagi data sebanyak 2 bagian atau nilai tengahnya. Nah, sekarang kita coba Q3. Kita cari kelas Q3. Berarti 3/4 ya, 3/4N atau 3/4 dikali 50, maka hasilnya adalah 37,5. Nah, baru kita cari atau kita tentukan kelasnya. Kelas Q3 berarti 37,5.
di bawahnya lagi karena ini belum nyampe 37 ya. Dia masih 32, berarti kita turun lagi ke bawah. Jadi dia tidak mesti, ini sebenarnya tidak mesti harus selalu turun. Misal Q1-nya di sini, Q2-nya di sini, Q3 di sini, tidak seperti itu. Kadang ada karena dia panjang kelasnya terlalu lebar, maka posisi kelas Q1 dan Q2 itu sama. Kelasnya sama, tapi nilainya tetap berbeda. Nah, bisa seperti itu. Bisa juga seperti ini dia terpisah. Nah, ini karena mungkin rentangnya 5, makanya dia langsung melompat ke kelas berikutnya. Berarti kelas Q3 berada di 45 sampai dengan 49. Lalu kita cari dengan menggunakan rumus Q3 sama dengan TB ditambah dengan 3/4N dikurang dengan FK per F dikali C. Jadi kalau sudah terbiasa membuat rumusnya, maka akan ingat nih rumusnya ini. TB-nya kita tentukan 44,5. 3/4N-nya adalah 37,5. FK-nya lihat kelas sebelumnya, karena ini Q3-nya di sini, berarti kelas sebelumnya adalah 32. Per F-nya, baru kita lihat kelas Q3-nya adalah 6. Dikali 5, karena intervalnya 5. 44,5 ditambah dengan 5,5 dibagi 6 dikali 5. Di 44,5 ditambah 4,58 sama dengan 49,08. Ini Q3. Ya, sudah didapatlah Q1, Q2 dan Q3-nya. Oke, sudah selesai kuartil, kita masuk ke desil. Sama seperti kuartil tadi, desil juga kita mencari kelasnya. Mencari kelas desil. Nah, kalau di kuartil dia 1/4 atau I/4, maka kelas desil itu I/10N, karena dia membagi sebanyak 10. Untuk rumusnya sama seperti kuartil, DI sama dengan TB ditambah I/10N dikurang FK per F dikali C. Ini sama semua, istilahnya juga sama. Yang membedakan hanya pernya. Kalau di kuartil dia per 4, kalau di desil dia per 10. Oke, kita pakai saja data yang sama. Dengan di sini sudah ada contohnya sama seperti sebelumnya. Jadi kita tinggal tambahkan saja FK-nya di sini. Di sini 10, 22, 32, 38, 43 dan 50. Nah, di sini tentukan D6 dan D7. Seperti Nah, untuk contohnya kita ambil D6 saja, untuk D7 silahkan kalian coba sendiri. Kelas D6. Jadi cara mencarinya sama persis ya, sama persis seperti kuartil, hanya saja dia pernya, dia per 10. Nah, per 10 ini 30 ya. 6 kali 50 300 dibagi 10 30. Berarti kelas D6 cari yang FK-nya 30. Ya, karena ini masih 10 belum nyampai. Ini 22 juga belum sampai. Ini juga ini sudah 32 ya. Nah, berarti 30 itu ada di sini karena di sini sudah sampai 32. Di kelas D6 ada di 40 sampai dengan 44. Tinggal kita cari D6-nya sama dengan TB ditambah 6/10N. Jadi ini tergantung ya, kalau D6-nya berarti 6/10, kalau D7 berarti di sini nanti 7/10. Dikurang dengan FK per F dikali C. TB-nya adalah karena dia 40 berarti 39,5 ditambah dengan 6/10 sudah kita cari 30 dikurang FK-nya kelas sebelumnya berarti 22
per F-nya adalah 10 dikali dengan 5 rentangnya. 39,5 ditambah 30 kurang 22, 8 per 10 dikali 5 sama dengan 39,5 ditambah dengan 4 ya. 8 kali 5 40 dibagi 10 sama dengan 4, berarti 43,5. Ini D ke-6. Nah, untuk D7 silahkan dicoba sendiri. Dan kita lanjut ke tugas latihan. Kita coba kalian mengerjakan sendiri. Latihan ini adalah tugas ke-8. Untuk latihannya, untuk mencoba sendiri di rumah, silahkan kerjakan. Tentukan Q1, Q2, Q3, D4, D6, dan D7 dari data tunggal berikut. Ini sudah ada datanya. Kemudian yang kedua, tentukan Q1, Q3, D3, D4, D5 dari data berkelompok yang ini. Ini karena datanya juga sudah sama seperti data di materi video kemarin, maka Q2 tidak ditampilkan karena sudah kalian cari untuk median kemarin ya. Nah, jadi tinggal dicari Q1, Q3, D3, D4, dan D5. Silahkan diperhatikan kembali materi hari ini untuk lebih pahamnya. Kemudian catatlah hal-hal yang penting, kemudian pelajari kembali, simak videonya dari awal sampai dengan selesai supaya materi yang disampaikan itu bisa lebih paham. Nah, kita sudahi pertemuan kita secara non visual untuk hari ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Tetap selalu jaga kesehatan dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.